Oke. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat Pak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kasih pimpin doa. Mari kita bersama dalam doa. Ya Allah, kami berdoa tinggi dalam surga. Bersyukur Bapa dan Bapa yang memberi kami pada hari pagi ini. Ya Bapa, setelah kami belajar, telah kami supaya kami bisa menyelesaikan semua yang ada di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak tengok dulu mukanya gimana hari ini. Kalau saya panggil namanya, bilang hadir, tersenyum sama Bapak ya. Iya Pak. Valencia Simanjuntak. Hadir Pak. Gerardo Sianiba. Hadir Pak. Nehemia Simanjuntak. Hadir Pak. Octavia Pasaribu. Hadir Pak. Citrawanti Simanjuntak. Hadir Pak. Hana Bulton. Hadir Pak. Kirana Natasha Silitonga. Hadir Pak. Juan Simanjuntak. Hadir Pak. Kasih Simanjuntak. Hadir Pak. Rapi Perlindungan Simanjuntak. Hadir Pak. Serti Hasiani Simanjuntak. Hadir Pak. Yoel Silitonga. Hadir Pak. Oke, semua hadir ya. Iya Pak. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, kita harus tetap ingat menyanyikan lagu nasional. Untuk menyanyikan lagu nasional, siapa yang mau memimpin? Tunjuk tangan. Oke, Valencia memimpin lagu nasional kita. Mari kita bernyanyi. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, aturan hukummu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, pada saat Bapak tadi ngabsen, Bapak bilang senyum, ada yang tidak senyum. Kita memulai pelajaran harus dengan semangat. Agar kita semangat, kita Arabi,
semakin cepat. Begitu juga kita belajar, dari nggak tahu, semakin tahu, semakin tahu, semakin tahu. Dari saya lihat kayak ada masalah hidup. Padahal kita masih sekolah, kita masih diberi makan sama orang tua, masih ditanya kita kan, udah sarapan kau jual, ditanyakan di rumah, ditanya. Makanya kalau kita setiap hari di Alkitab kan dibilang hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Makanya kalau kita setiap hari tersenyum, kita gembira, kita tetap tetap semangat, tetap sehat. Oke, masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih ingat. Tentang apa? Tentang indera pendengaran. Apa itu indera pendengaran? Telinga. Iya, indera pendengaran itu telinga. Di pelajaran itu kita mempelajari cara merawat telinga. Bagaimana cara merawat telinga? Siapa yang ingat? Oke, Gerardo apa? Membersihkan telinga secara rutin. Siapa lagi? Oke, kasih. Membersihkan telinga secara rutin dan sehat dan bersih. Oke, membersihkan telinga agar sehat. Kita bersihkan secara bersih. Oke, pelajaran kita hari ini tentang rantai makanan. Setelah kita tahu cara merawat telinga, kita juga harus tahu bagaimana setiap makhluk hidup itu mencari makanannya dan bagaimana dari mana mendapat makanannya. Oke, untuk memahami materi ini, kita lihat dulu video yang Bapak akan tampilkan. Disimak baik-baik. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Umumnya hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier.
Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Padi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain membentuk jaring-jaring makanan. Oke, rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kita sudah makan tadi? Sudah. Iya, setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Makanya pada pelajaran kita hari ini kita akan mempelajari bagaimana setiap makhluk itu memperoleh makanannya dari mana, proses makanannya dari mana ke mana. Oke. Tadi pada rantai makanan terdapat tiga bagian. Terdapat tiga bagian dalam rantai makanan. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Produsen. Yang kedua? Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Dan yang ketiga itu apa? Pengurai. Produsen itu apa? Siapa yang menyimak tadi? Tunjuk tangan. Oke. Kasih apa itu produsen? Betul. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Iya, produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa memperoleh makanannya sendiri. Kita lihat ya, sekitar kita apa yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Seperti tumbuhan apa itu? Coba apa? Salah satunya? Padi. Apa lagi? Apa lagi? Bunga. Apa lagi? Apa? Jangan dan lain-lain. Harus kita sebutkan semua. Semua tumbuhan itu adalah produsen. Mau apel, mau mangga, mau pohon yang ada di sekitar kita,
pisang, termasuk apa lagi? Alpukat. Alpukat, apa lagi? Mangga. Mangga, iya. Semua tumbuhan adalah produsen. Karena produsen itu menghasilkan makanan sendiri. Kan pelajaran sebelumnya juga kita sudah mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Karena tumbuhan itu memiliki akar yang bisa mencari makanannya ke tanah yang dimasak oleh daunnya. Itulah yang disebut fotosintesis. Makanya karena tumbuhan itu telah menghasilkan makanannya sendiri, tapi ada lagi yang mau makan tumbuhan itu. Siapa yang mau makan tumbuhan itu? Enggak, produsen tingkat satu. Tumbuhan itu enggak cuma makan tikus, tapi dimakan kelinci. Contohnya pisang, siapa aja yang makan? Monyet. Bukan cuma monyet, manusia juga makan pisang. Oke, setelah itu tikus memakan padi. Berarti tikus itu konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat satu. Tikus itu dimakan siapa aja? Oke, coba siapa yang makan tikus? Tunjuk tangan. Oke. Kananya, coba sebut tikus itu dimakan apa? Konsumen tingkat 2. Dimakan konsumen tingkat 2. Iya, konsumen tingkat 2 itu apa aja sih? Apa? Ular. Ular. Ular memakan tikus. Dan ular itu juga dimakan binatang lain. Binatang apa sih yang makan ular? Elang. Elang itu binatang apa yang makan ya? Kayaknya elang itu nggak ada yang makan kan? Binatang yang makan elang itulah konsumen tingkat 3 yang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri menjadi pupuk bagi tanaman. Oke. Tapi di video tadi nggak ada dijelaskan. Coba dilihat bukunya, kan di situ ada rantai makanan di hutan, rantai makanan di laut, rantai makanan di sawah. Rantai makanan itu kalau di rantai makanan di laut berarti terjadi di laut. Rantai makanan di sawah berarti terjadi di sawah. Rantai makanan di hutan berarti terjadi di hutan. Oke, agar kita lebih paham lagi, di sini Bapak sudah buat satu contohnya. Oke, ini ada lagunya ya. Rantai makanan di sawah. Pas pelajaran pas kita kelas 4 kita pernah dengar kan kelas 5 nyanyi rantai makanan di sawah. Ingat? Mana di mana? Ingat? Masih ingat? Masih ingat. Coba dulu kita nyanyikan. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati rantai makanan. Ayo dipelajari. Oke. Jadi Bapak juga akan mengasih kalian nanti gambar ini juga. Nanti kalian susunlah gambar itu di papan panel itu nanti sama seperti ini. Tapi nanti cara mempresentasikannya kalian majukan dan kalian diskusikan kepada kelompok kalian. Apa yang kesukaan kalian? Contohnya begini. Lagu kesukaan kelompok hutan. Ini kelompok hutan, kelompok laut, kelompok
sawah. Nanti kelompok hutan kami suka lagu lagu apa kesukaannya? Apa ya? Kita coba. Tidak dari contohnya kayak gitu kan pernah dengar di TikTok? Contohnya, padi dimakan tikus dan tikus makan ular bisa nanti. Contohnya lagu kesukaannya Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya kan kayak gini nadanya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, kalian nanti mempresentasikan padinya dimakan oleh tikus, tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang, kayak gitu ya. Oke, nanti kalian diskusikan apa lagu kesukaan kalian. Dipikirkan lagunya, lagu yang seru, contohnya kasih hidup pada betah. Nanti lagunya padi itu dimakan tikus. Iya, oke, dikerjakan. Semua dikerjakan. Nanti lagunya bisa ditulis. Bisa ditulis dulu di buku lagunya. Ditulis biar sekalian. Oke, dipilih lagunya, didiskusikan apa sih lagu yang enak ya, jadi bahan jadi lagu kita untuk rantai makanan ini. Diskusikan ya. Oh bisa, apa ya? Padi dimakan oleh tikus. Kayak gitu bisa. Oke, semua kok dikerja? Disusun dulu gambar-gambarnya, di mana produsen, di mana konsumennya, terus dibuat lagunya. Setelah lagunya ditulis, nanti kalian mempresentasikannya sama-sama kelompoknya sambil nyanyi semua kayak gitu. Oke? Jadi pokoknya sama-sama kita mengerjakan. Dikerjakan sama-sama ditulis, nanti sama-sama nyakitin lagunya, sama-sama kelompoknya. Iya sama-sama. Iya, terserah lagunya apa. Oke, udah siap disusun gambarnya kan? Oke, gambarnya sudah siap. Sekarang tinggal lagunya.
pakai ulang lagi. Pelan-pelan, tulis yang tadi punya kesalahan dia nanti ke depannya dari dia. Sama-sama mengerjakan, sama-sama. Biar sekelompok kita mengerjakan sama kelompok kita fokus. Fokus. Sekali lagi kita fokus. Oke, fokus sama kelompoknya. Fokus sama kelompoknya. Harus lagu. Kerjaan kami apa ya? Oke, ada yang sudah siap Bapak dengar. Siapa kelompok siapa yang sudah siap? Oke, kelompok sawah. Mari kita dengarkan kelompok sawah. Maju. Kayak gini. Oke, ditengok kawannya mau bernyanyi hasil karya mereka. Oke. Oke, mulai. Padi itu dimakan oleh belalang, belalangnya dimakan oleh katak, katak itu dimakan oleh ular, ularnya mati diuraikan jadi jamur. Oke, beri tepuk hebat. Kamu, ya kayak gini. Kamu hebat, aku hebat, semua hebat, luar biasa. Oke, dengan satu juga kasih tepuk semangat kepada kelompok sawah. Tepuk hebat. Kamu hebat, aku hebat, Semua hebat, luar biasa. silakan duduk. Bentar dulu lihat lagunya. Kita lagunya tadi. Oke. Mari kita sama-sama dulu menyanyikan dari kelompok sawah. Pagi itu 1, 2, 3. Padi itu dimakan oleh belalang, belalangnya itu dimakan oleh katak, katak itu dimakan oleh ular, ularnya mati diuraikan jadi jamur. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi kepada kelompok sawah. Tepuk tangan yang meriahnya. Oke, kita lanjut ke kelompok. Enggak, jangan ke kelompok lain dia. Kelompok aku harus jadi yang lebih hebat. Kelompok kami harus bisa manusia. Oke, Bapak tunggu 2 menit lagi ya. Oke.
Bapak sudah dengarkan sedikit dari kelompok hutan. Mari kita lihat nyanyian dari kelompok hutan. Oke, mari maju. Ayo. Oke, 1, 2, 3, ya. Rumput itu dimakan oleh kelinci. Kelinci itu dimakan oleh wawan. Serigala itu dimakan oleh harimau. Harimau mati diuraikan oleh jamur. Oke, silakan duduk. Minta hadiahnya. Oke, pekerjaannya juga sungguh mudah, bagus sekali. Badirnya ditulis, produsennya, kelincinya ditulis, konsumen itu juga sampai pengurai. Oke, beri tepuk hebat untuk kelompok hutan. Aku hebat, aku hebat, semua hebat, luar biasa. Kelompok sudah? Oke, masih menulis mereka, tapi udah siap. Kita tunggu lagi ya, bentar lagi ya. Ya Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa, nanti orang menyanyikan bisa. Tapi kalau semua menyanyikan, nilainya menjadi tambah bagus. Sekalian menunggu kelompok laut yang kelompok hutan sama-sama tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, udah bisa kelompok laut? Oke, kita dengarkan lagu yang dibawakan kelompok laut. 1, 2, 3, ya. Kanton itu dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil itu dimakan oleh anjing laut. Anjing laut dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu mati menjadi bakteri. Oke, bagus sekali lagunya. Kita dengarkan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kanton itu dimakan orang kecil. Ikan kecil dimakan oleh laut. Anjing laut dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu mati menjadi bakteri. Oke, tepuk tangan. Kasih tepuk hebat kepada kelompok laut.
kita sudah buat lagunya. Kita sudah menempelkan di sini mana itu temurai, mana itu konsumen, mana itu produsen. Oke, setelah kita mengerjakan ini semua, berarti Bapak tanya dulu kalian apa udah paham atau tidak. Bisa ditutup dulu bukunya. Oke, apa itu rantai makanan? Tunjuk tangan. Oke, kita sebutkan rantai makanan adalah Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada proses hidup konsumen kita. Oke, apa itu produsen? 1, 2, 3. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Oke, konsumen tingkat 1 biasanya itu adalah hewan herbivora. Hewan herbivora itu apa? 1, 3. Hewan herbivora adalah hewan makan buah. Konsumen tingkat 2 adalah karnivora. Herbivora adalah hewan ternak. Rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan oleh antar makhluk hidup, mulai dari konsumen hingga dari produsen hingga diuraikan menjadi tanaman makanannya sendiri. Dan rantai makanan itu dimulai dari tanaman yang disebut konsumen, yang disebut produsen, kembali dimakan konsumen tingkat 1, dimakan konsumen tingkat 2, dimakan konsumen tingkat 3, lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri yang menjadi pupuk lagi bagi tanaman. Dan konsumen tingkat 1 itu adalah herbivora, konsumen tingkat 2 itu karnivora, konsumen tingkat 3 itu adalah anjing laut. Dan rantai makanan itu terjadi di laut, di sawah, dan di hutan. Itulah pelajaran kita hari ini, agar kita mengingat pelajaran itu. Coba kita tepuk fokus lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya, pelajaran kita harus di hari ini gak cuma didengar, gak cuma dilihat, gak cuma diingat, tapi kita harus tiga-tiganya. Kita lihat, kita dengar, kita ingat. Hingga pelajaran berikutnya semakin gampang kita pelajari. Oke, Bapak akan bagikan LKPD ini dikerjakan di rumah. Besok Bapak kumpulkan di pelajaran, dikumpulkan sebelum pelajaran dimulai. Ini dikumpulkan oleh ketua kelas kita. Ingat ya Juan, mengumpulkan besok. Ya Pak. Aduh, rambutku kayaknya semakin panjang, jadi sudah dilihat seperti ibu. Oke, ingat mengumpulkan besok ya Juan. Ya Pak. Oke, harus fokus.
dibaca bukunya tentang jaring-jaring makanan. Karena itu dibaca lagi bukunya biar diingat, biar kita lebih paham dan belajar tentang jaring-jaring makanan. Karena jaring-jaring makanan itu awalnya dari rantai makanan hingga membentuk jaring-jaring, hingga rantai makanan yang satu digabungkan rantai makanan yang kedua, digabungkan rantai makanan yang ketiga. Makanya itu agak rumit ya, tapi kalau dipelajari menjadi mudah. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dan bernyanyi. Siapa yang mau berdoa dan bernyanyi untuk pulang? Oke, ayolah maju orang untuk bernyanyi. Mari kita bernyanyi. Hidup ini satu gaya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Apabila kata tinggal banyak surga, sungguh lepas malawat selalu berkata kami pada siang hari ini. Jawab sebentar dan pulang berkatlah kami berjalan supaya menunjuk makanya sebab. Terima kasih. Amin. Maka itu jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan lupa kalau telah mengumpulkan dan ruangannya dibersihkan. Ayo siapkan ketua kelas, dua siapkan.